Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Bertemu kembali dengan kami dalam program 5 Menit Penuh Harapan. Kita lanjutkan pembelajaran kita tentang ujian kehidupan. Kita masuk bagian yang ketujuh, Bapak Ibu, Kejadian 17 ayat 9 sampai 27. Firman Allah berkata demikian. Kejadian pasal 17 ayat 9. Lagi firman Allah kepada Abraham, dari pihakmu engkau harus memegang perjanjianku, engkau dan keturunanmu turun-temurun. Inilah perjanjianku yang harus kamu pegang, perjanjian antara aku dan kamu serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus disunat. Haruslah dikerat kulit katanmu dan itulah akan menjadi tanda perjanjian antara aku dan kamu. Anak yang berumur 8 hari haruslah disunat, yakni setiap laki-laki di antara kamu turun-temurun, baik yang lahir di rumahmu maupun yang dibeli dengan uang dari salah seorang asing, tetapi tidak termaksud keturunanmu. Orang yang lahir di rumahmu dan orang yang engkau beli dengan uang harus disunat. Maka dalam dagingmu lah perjanjianku itu menjadi perjanjian yang kekal. Dan orang yang tidak disunat, yakni laki-laki yang tidak dikerat kulit katanya, maka orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Ia telah mengingkari perjanjianku. Selanjutnya Allah berfirman kepada Abraham, tentang istrimu Sarai, janganlah engkau menyebut dia lagi Sarai, tetapi Sarah, itulah namanya. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ujian kehidupan selanjutnya Bapak Ibu. Hari itu Tuhan meminta Abraham melakukan sesuatu yang pasti membingungkan bagi Abraham. Karena ini peristiwa yang belum pernah terjadi dalam seluruh sejarah umat manusia. Orang-orang di zamannya tidak melakukan sunat. Orang-orang sebelum zaman dia tidak melakukan sunat. Inilah pertama sekali di muka bumi. Sebuah tradisi yang kemudian terus-menerus sampai hari ini dilakukan, yaitu sunat, di mana kulit katan seorang laki-laki dipotong, Bapak Ibu. Jadi ini ujian yang tidak mudah. Kenapa tidak mudah? Karena Abraham tidak mengerti apa maksudnya. Yang dia tahu cuman ini adalah sebuah simbol perjanjian. Perjanjian antara Abraham dengan Allah. Tapi apa maknanya bagi Abraham? Mungkin Abraham tidak mengerti sejelas kita mengerti zaman sekarang. Kita tahu apa arti sunat sekarang Bapak Ibu, karena kita telah selesai dengan perjanjian baru. Kita tahu referensi dari firman Allah apa arti sunat. Tetapi untuk Abraham, ketika hari itu dia diperintahkan untuk menyunat semua laki-laki yang ada di rumahnya, mulai yang berusia 8 hari seterusnya, yang tidak disunat harus dilenyapkan. Bagi Abraham, ini sebuah perintah yang membingungkan. Tetapi sekalipun begitu Bapak Ibu, Abraham memutuskan untuk taat. Di dalam ujian kehidupan di sini, Abraham bingung, Abraham mungkin tidak mengerti, Abraham tidak tahu dasar dari perintah Allah apa maksudnya. Tapi Abraham memilih untuk taat kepada Allah walau tidak mengerti. Karena itu pembelajarannya untuk Bapak Ibu dan saya. Kadang-kadang dalam hidup ini Bapak Ibu, ada ujian-ujian kehidupan, di mana Allah memberi kita sebuah perintah, sebuah dorongan di hati kita yang sangat kuat, sebuah pemikiran yang terus-menerus menguasai pikiran kita untuk kita melakukan sesuatu yang kadang-kadang kita bingung. Bukankah ini sesuatu yang sebenarnya tidak lazim dilakukan manusia? Barangkali itu perintah yang sangat tidak lazim, yang tidak pada umumnya. Tapi kita tahu itu Tuhan taruh di hati kita, atau Tuhan taruh di pikiran kita, untuk kita melakukannya dengan segenap hati. Dalam situasi seperti itu Bapak Ibu, kita sedang diuji. Apakah kita cuma taat hanya karena kita telah mengerti? Atau kita berani taat walau kita nggak mengerti? Walau kita mungkin tidak tahu apa semua alasan di balik itu. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ayo kita belajar bersama-sama. Dalam hidup ini, ada peristiwa-peristiwa di mana saya, Bapak, Ibu, dan saya diminta untuk taat semata-mata kepada Allah. Bukan karena mengerti apa yang kita lakukan itu. Tetapi karena penting untuk taat kepada Allah, jauh lebih besar kita harus melakukannya, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Sekali lagi, dalam hidup ini, kadang-kadang kita akan bertemu dengan ujian di mana kita tidak mengerti kenapa Allah suruh kita melakukan sesuatu yang kadang-kadang tidak lazim. Tapi jauh lebih baik taat kepada Allah walau tidak mengerti semua alasan di balik perintahnya, daripada kita menentang Allah. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, mari renungkan kebenaran firman Tuhan sepanjang hari ini. Sambil kita beraktivitas, pastikanlah kita selalu menjadi anak-anak Tuhan yang taat kepadanya. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu.